kira-kira sifatnya rahasia atau itu mungkin aib gitu ya, Ustazah minta tolong dijaga kerahasiaannya sampai di sini saja, jangan dibawa keluar, gitu ya, bisa ya Nder ya? Oke, baik, terima kasih. Ini kan dari kelas yang beragam, mulai dari kelas 7E sampai kelas 7H. Mungkin masing-masing dari kalian sudah saling mengenal, ini kan sudah setengah semester juga. Tapi Ustazah pengen kalian lebih tahu lagi ya, kalau selama ini mungkin interaksi kalian tidak setiap hari dengan teman-teman di sini. Kita akan kenalan dengan cara menyebutkan nama dan sebutkan mata pelajaran favorit kalian. Ya, mata pelajaran favorit kalian. Caranya gampang. Masih ingat tepuk break 1, break 2 ya? Ya, break 1, break 2, break 3. Oke, nanti di awal 1 sampai 3, tapi berikutnya 1 dan 2 saja, bergantian. Ya, kita akan mulai nanti dari sebelah kanan Ustazah, mulai dari Zaskia melingkar ke terakhir di Putri. Ya, jadi ketika break 1, kalau Ustazah bilang mulai break 1, ayo kenalan, misalnya Ustazah bilang gitu ya, ayo berkenalan. Terus begitu Ustazah selesai ngomong seperti itu, langsung lanjut ke break 2, gitu ya. Sebutkan nama kalian, Ustazah akan bilang seperti itu ya. Terus lanjut break 3 dulu ya. Break 1, yuk berkenalan. Sebutkan nama kalian. Mulai. Zaskia, IPS. Kira. IPS. Mansa, IPA. Salma, Sarah, Yayam, Widi. Dayu. Matematika. Oval, Matematika, Ira, IPA, Raisa, Matematika, Putri, Oke, aku langsung ke kita. Sudah begini masih ingat nggak temannya mata pelajaran yang disukai apa? Putri, kamu ingat? Kansa? IPA, benar? Iya. Kansa ingat nggak? Dayu sukanya mapel apa? Kalau tadi sudah kenalan, kita sudah sedikit main-main juga. Lebih rileks kan ya? Bisa kita mulai ya kegiatan hari ini ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ustazah mau mengangkat tema tentang kemandirian belajar. Kenapa Ustazah angkat tema ini? Karena beberapa waktu yang lalu kan kalian baru selesai PTS. Iya. Gimana hasilnya? Ada yang mau memberi pendapat mengevaluasi tentang hasil PTS-nya kemarin? Ya Putri. kurang sedikit persisnya. Kurang sedikit? Puas. Puas. Kenapa Putri? Ada yang masih di bawah sedikit. Ada yang masih di bawah 9, targetmu? 90 ke atas. Kalau menurut kalian nilai 75 atau berapa? Rata-rata 75 ya yang mepet itu ya. Kalau sudah dapat nilai 75 itu artinya apa sih kalau menurut kalian sebenarnya? Kurang teliti, teliti. kurang teliti, apalagi Zaskia. Belajarnya ditingkatkan lagi, Kansa. Seperti yang disampaikan Kansa tadi, nggak
mantap sekali. Mana kita di Raisa? Kalau Raisa gimana belajarnya? Belajar tapi ya setiap hari, tapi bukan belajar pelajaran. Apa dong yang kamu pelajari? Belajar gambar sama belajar nulis. Gitu. Dengan pola belajarku yang seperti ini, ada yang merasakan nggak sih perbedaan belajar suasana belajar di SD dan di SMP? Iya. Kira apa Fir? Itu malah saya pengen bolos sekolah, tapi pas saya SMP tuh kayak bolos itu kayak merasa tidak bayangin apa Lebih enak belajarnya. Oke, baik. Kalian tadi masing-masing sudah menyebutkan bahwa di SD dan di SMP itu berbeda. Ya, ada yang mengatakan kalau di SMP ini, kalau di SD dulu nyantai banget gitu ya. Kalau di SMP ini mau nggak mau harus belajar. Maka hari ini saya angkat tema tentang kemandirian belajar. Kalau menurut kalian kemandirian belajar itu apa sih? Ya, ya. Belajar tanpa disuruh, sendiri. Belajarnya itu kayak setiap hari. Saya akan ngajak kalian main-main ya, untuk mengetahui Saya akan ngajak kalian main-main ya, untuk mengetahui permainan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi ciri kemandirian belajar ya. Permainannya gampang banget. Mungkin ada yang pernah tahu permainan tebak kata. Nanti kalian tuliskan berapa huruf yang saya minta. Yang lain ya, yang lain silakan menebak hurufnya apa gitu ya. Nanti kalau itu berhasil, berarti yang berdiri di depan nanti boleh duduk. Tapi kalau belum berhasil sampai batas akhirnya, berarti yang berdiri di depan harus memperagakan kata kuncinya itu. Gitu ya, itu untuk tahap kedua. Kalau masih belum berhasil ditebak, berarti yang ketiga ini sudah terakhir ini ya. Senjata terakhir adalah pakai sinonim kata. Atau boleh pakai kata-kata tapi tidak boleh langsung menyebutkan kata kuncinya itu. Jelas ya? Yang maju pertama siapa yang nanya? Ya. Ya. Saskia. S. Mira. A. Hah? Kenapa? Mana yang jawab Saskia, lanjut Saskia. Ya, next Saskia. Ini coba di sini. Ayo. Ya. A. Ah.
sudah belajarnya setiap hari, ada sesuatu yang mungkin lebih ditingkatkan, atau kalau yang belum mungkin ada sesuatu yang dirubah, silakan. Dayu. Belajarnya ditingkatin, terus kayak juga banyak tiap hari tuh sholat tahajud kalau bisa itu sampai Oke, belajar tiap hari sholat tahajud. Opa. ya Apa ya, main HP-nya dikurangi. Main HP-nya dikurangi. Terus apa dia lebih ditingkatin buat kemauan belajarnya bisa ada. Oke, kemauan belajarnya ditingkatkan lagi. Oke, baik. Berarti saya yakin dari kalian sebenarnya sudah paham gitu ya apa yang harus dilakukan supaya ketika belajar kalian bisa fokus, ketika belajar kalian benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, gitu ya. Oke, tadi kan masing-masing sudah bawa tuh kertasnya, masih ada kan ya? Sekarang saya minta silakan dibaca quotes-nya. Di baliknya itu ada quotes ya. Bagus sekali kalimat-kalimat yang sangat bagus. Semoga bisa menginspirasi kalian. Dimulai sesuai dengan nomornya. Di ujung atas itu ada nomornya. Di baliknya, ya yang lain perhatikan. Siapa saja yang menghidupkan kebiasaan yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Oke, berkaitan dengan kebiasaan baik ya. Kalau belajar itu termasuk salah satu kebiasaan baik. Yang kedua siapa tadi? Saskia. Buta bukanlah banyak bertanya, namun sebenar-benar buta adalah selalu diam terhadap kebodohan dirinya. Syair Arab dalam kitab Al-Bul Berarti buta yang sebenarnya itu adalah yang selalu diam terhadap kebodohan. artinya apa? Berarti tidak mau bertanya-tanya atau tidak mau belajar ya. Tetap kekeh dengan pendiriannya. Yang ketiga tadi siapa? Kira. Hanyalah yang membuatkan masjid-masjid Allah. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka lah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Apa kaitannya dengan belajar? Bahwa masjid itu ya dulunya kan dipakai sebagai sumber ilmu. Ya, kalau kita terbiasa memakmurkan masjid, sudah yakin ilmu yang ada dalam diri kita juga tidak akan habis. Berikutnya, yang keempat siapa? Ova. Apakah kamu ingin mendapatkan keluhuran derajat dengan mudah? Padahal untuk mendapatkan madu, kamu harus siap disengat lebah. Syair Arab dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Oke, artinya apa? Belajar itu capek, belajar itu melelahkan. Ya, belajar mencari ilmu itu butuh perjuangan ya. Berikutnya nomor 5. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih baik oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah dan pada masing-masing mendapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang berguna bagimu serta memohon pertolongan dari Allah dan Oke, sesuatu yang berguna itu termasuk ilmu ya. Kalau kita punya ilmu ya, kita bisa mengamalkan ilmu, insya Allah Allah akan selalu ada membantu kita memudahkan semua urusan kita. Next, nomor 6, Raisa. Ada 4 perangai yang jika keempatnya ada pada dirimu niscaya tidak masalah seandainya dengan itu berilmu, yaitu menjaga amanah, mengatakan jujur, berbuat baik, dan menjaga diri dalam makanan yang haram. Hadis riwayat Ahmad. 4 perangai yang baik ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ke-7, Kira. metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting dari guru itu sendiri. Makalah. Oke, jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Masing-masing dari kalian ini kelak akan jadi guru. Ya, minimal diri kalian sendiri. Selanjutnya untuk siapa? Untuk anak kalian ya. Jadi kalian harus punya jiwa yang bersih, semangat yang tinggi dalam mencari ilmu supaya itu bisa tertularkan pada keturunan kalian nanti. Amin. Next, Putri. Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Muhammad Nasir. Oke, kita tidak akan pernah maju kalau kita sendiri-sendiri ya. Kita harus memikirkan apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak. Masuk pelajaran PKN ya. 9, siapa yang 9? Dayu. Salah satu pengkabilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Dia
Alhamdulillah ya, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mengkerdilkan otak kita. Ya. Kita tadi semuanya masing-masing dari kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian, apa tentang kemandirian belajar, ciri-ciri kemandirian belajar, sampai rencana kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, sekarang saya mau tanya, bagaimana kesan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sekarang saat ini? Ya, Putri. Apa ya, sudah senang banget jadi sudah datang juga mau dapat apa ya, bisa kumpul sama teman-teman, bisa mendiskusikan bareng-bareng, Bisa berdiskusi kayaknya bareng-bareng. bersyukur banget. Bersyukur banget. Oke, kalau Raisa? Ya, terima kasih Sama-sama. ilmu yang bisa meningkatkan nilai kemandirian nilai hasil belajar. Oke. Kalau Vira? Jadi bisa kenal teman-teman lebih jauh. Kenal teman-teman lebih jauh ya, biasanya seperti apa juga gitu ya. Kalau apa? Apa kata Anda? Gak jadi Menyenangkan, terus Menyenangkan. kita ciri kemandirian belajar jadi kayak bisa motivasi. Oke, Yaya? Sama kayak Dayu. Sama juga kan, Sa? Semangat belajarnya meningkat, kenapa? Kalau yang awalnya belum memenuhi semua itu juga salah satu hal yang belum tahu dari kandungan sendiri juga tidak tahu, makanya juga sudah terus kayak apa semangat belajarnya juga meningkat, terus yang tadi coach-coachnya itu juga motivasi diri gitu biar lebih semangat belajar. Yang terakhir, saya pengen tahu lebih lagi untuk refleksi dari kalian ya untuk kegiatan ini juga, seberapa jauh manfaat yang sudah kalian peroleh. Saya akan bagikan selembar kertas untuk diisi oleh masing-masing ya, diisi sesuai dengan kondisi kalian sendiri. Yang dikumpulkan semuanya sudah ya. Baik, terima kasih. Ya. Yuk, siapa? Salma, Kansa. Baik. Oke, sampai dulu Pak. Yuk, kalian bisa mengejar ketinggalan pelajaran itu nanti. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat ya. Bagi kalian sendiri minimal masing-masing. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya, biar semakin bermanfaat, semakin membawa keberkahan. Kita baca Al-Fatihah saja. Tadi siapa yang pimpin? Dayu ya? Silakan Dayu. Baik, terima kasih untuk hadirannya. Setelah ini kalian boleh istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.